Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Obitech. Kali ini kita akan membahas tentang instalasi listrik satu fasa, single phase installation. Sebelum kita memasuki lebih lanjut mengenai instalasi listrik single fasa, kita ketahui dulu definisi atau maksud dari listrik satu fasa. Jadi di sini saya jelaskan, listrik satu fasa adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan dua kawat menghantar ya teman-teman, yaitu kawat menghantar fas atau fasa dan kawat menghantar netral. Dan listrik satu fasa ini bertegangan 220 volt. Untuk mendapatkan instalasi listrik yang baik dan benar, teman-teman harus membagi menjadi dua proses, yaitu perencanaan dan pelaksanaan atau design and implementation. Selanjutnya nanti akan kita bahas suatu contoh kasus berupa denah rumah yang sudah saya sediakan. Di sini saya punya contoh denah sebuah rumah sederhana ya teman-teman. Di sini ada garasi, ada teras depan, ada taman depan. Kemudian kita masuk, di sini ada ruang tamu, ada kamar tidur anak, toilet, ruang nonton TV, ruang makan dan dapur, kamar tidur utama serta teras belakang dan taman belakang. Teras belakang nanti akan difungsikan selain untuk bersantai juga untuk mencuci dan mensetrika pakaian. Untuk mendapatkan desain instalasi yang baik dan benar, teman-teman harus perhatikan ada beberapa faktor yang menentukan. Faktor yang pertama adalah beban. Faktor yang kedua adalah jalur atau line. Yang faktor ketiga adalah kontrol. Jadi yang dimaksud dengan beban adalah bagaimana kita merencanakan peralatan listrik apa aja yang akan digunakan di dalam instalasi rumah ini nantinya. Kebetulan di sini saya bagi menjadi tiga, yaitu lampu, utilitas, dan beban motor. Nanti akan saya jelaskan apa maksud dari beban motor ini ya. Kita mulai dari beban lampu. Di sini di garasi depan saya gunakan TL LED, di teras, di kamar tidur, di teras belakang, di dapur dan di ruang nonton TV saya gunakan LED 8 watt. Sedangkan untuk di toilet akan kita couple atau kita paralel nanti antara LED 6 watt dan exhaust fan, serta di foyer wastafel kita gunakan juga LED 6 watt. Mengenai daily light natural maupun warm itu tergantung dari selera teman-teman ya. Di sini saya gunakan lampu gantung untuk di ruang makan kurang lebih yang 10 sampai 15 watt. Dan ada lampu gantung kristal yang akan kita gunakan di ruang tamu, mungkin besarannya sekitar 25 watt ya. Nah, di sini juga ada di masing-masing taman ini ada lampu spotlight outdoor yang fungsinya adalah untuk menyorot tanaman hias atau tanaman-tanaman yang ada di taman. Jadi kesannya jauh lebih artistik ya teman-teman. Oke, yang kedua adalah beban utilitas. Saya matikan dulu lampunya. Nah, ini beban utilitas. Beban utilitas ini adalah general power outlet yang digunakan di masing-masing ruangan. Bahasa yang umum adalah stop kontak. Jadi di sini bisa kita lihat teman-teman, mulai dari depan utilitas ini digunakan stop kontak atau power outlet yang di garasi ini digunakan untuk menancapkan peralatan listrik ketika terjadi perawatan atau servis terhadap kendaraan yang ada di dalam garasi. Kemudian di teras depan ada untuk kita gunakan mungkin untuk ngecas handphone dan macam sebagainya. Begitu pula yang ada di ruang tamu. Kamar tidur bisa digunakan untuk komputer maupun laptop atau TV, baik di ruang tidur anak maupun ruang tidur utama. Kemudian di foyer wastafel untuk saver dan macam sebagainya. Sedangkan di ruang nonton tentunya untuk TV dan peralatan-peralatan seperti DVD player atau dan macam sebagainya. Mungkin juga CCTV kontrolnya berada jadi satu dengan TV yang ada di ruang nonton. Kemudian utilitas yang ada di dapur ini cukup besar ya nanti teman-teman. Ini biasanya seharian digunakan untuk menancapkan magicom. Mungkin ketika ibu-ibu untuk memasak menggunakan blender atau menggunakan mixer.
Nah, yang kemudian utilitas yang ada di teras belakang selain untuk bersantai, juga dia digunakan sebagai tempat mensetrika pakaian, sehingga utilitas ini dibutuhkan yang lumayan besar power supply-nya. Seperti itu teman-teman. Sedangkan yang beban ketiga yaitu beban motor, ini saya jelaskan. Saya matikan dulu yang beban utilitas. Ada mesin cuci, ada AC, ada kulkas, dan pompa air. Saya beberapa kali menghadapi customer yang mengeluh kenapa umur atau lifetime dari kulkas maupun AC-nya jauh lebih singkat daripada AC atau kulkas pada umumnya. Mungkin hanya sekitar 1 tahun atau 2 tahun mereka sudah mengalami kerusakan. Setelah saya lakukan riset dan bertanya kepada ahli kulkas dan AC, ternyata beban peralatan listrik yang berupa AC dan kulkas atau beban-beban atau peralatan listrik yang menggunakan asas motor ini sangat sensitif terhadap blackout dan brownout ya teman-teman. Artinya blackout adalah ketika kondisi listrik padam, atau brownout tidak sampai padam tapi tegangan drop. Kemudian untuk segera kembali ke kondisi normal. Nah, ini yang paling menjadi momok atau menjadi penyakit bagi peralatan-peralatan listrik yang berbasis motor. Ketika sekejap blackout, kemudian dalam waktu yang sekejap pula dia kembali normal. Nah, jalan keluarnya atau solusinya adalah dengan memberikan delay waktu untuk mereka blackout atau mereka padam atau trip. Jadi ketika terjadi trip atau padam ataupun tegangan turun, mereka tidak serta-merta untuk dihidupkan kembali atau di start kembali. Jadi mereka diberikan delay ya kurang lebih minimal 1 menit ya teman-teman. Sehingga beban-beban ini saya jadikan satu, saya khususkan dibedakan dari beban utilitas yang ada. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah mengenai jalur atau line. Ini saya matikan dulu untuk beban motornya. Seperti yang sudah saya sebutkan, bahwasanya beban kita bagi menjadi 3 bagian utama, yaitu lampu, utilitas, dan beban motor. Otomatis mengenai jalur atau line utamanya juga akan kita bagi menjadi 3, yaitu jalur lampu, jalur utilitas, dan jalur beban motor. Kita mulai dari KWH. Tiang listrik menuju ke KWH melalui kabel SR 2 kawat, yaitu fasa dan netral. Kemudian dari KWH meter PLN akan menuju box panel kita melalui kabel arslet namanya teman-teman. Oke, ini ada jalur lampu dengan warna kuning, kemudian jalur utilitas dan jalur beban motor. Saya punya pengalaman mengenai mendesain instalasi ini ya teman-teman. Jadi ketika mendesain itu seyogianya atau sebaiknya saya sarankan dibagi menjadi beberapa gambar, yaitu gambar sesuai dengan jalur beban lampu, jalur utilitas maupun jalur beban motor, sehingga membacanya jadi lebih enak dan pelaksanaan di lapangan pun jauh lebih enak ya teman-teman. Nah, sekaligus kita kombinasi dengan faktor kontrol, ada lampu yaitu berupa saklar, utilitas berupa general power outlet atau stop kontak. Begitu pula dengan beban motor juga ada power outlet atau stop kontak khusus ya teman-teman. Kita kombinasikan dengan lampu, utilitas, dan motor. Nah, ini ketika kita jadikan satu, gambarnya akan campur seperti ini ya teman-teman. Ketika kita gambar kerja kan warnanya nggak mungkin kita warna-warnai seperti ini, tetapi melainkan tetap dengan warna hitam dan putih. Makanya saya sarankan ketika menggambar untuk desain instalasi, kita gambarkan layer by layer, yaitu satu halaman khusus untuk lampu atau jalur lampu, satu halaman khusus untuk utilitas dan beban motor. Saya mulai membahas lebih detail tentang jalur beban lampu. Saya matikan dulu kontrol untuk utilitas dan motor. Jalur utilitas dan beban motor juga saya matikan. Beban, utilitas, dan motor saya matikan. Seperti ini teman-teman. Jadi satu jalur utama ini akan dicabangkan atau dibagi menjadi beberapa beban lampu di masing-masing ruangan. Sambil contoh di kamar tidur anak seperti ini. Jadi dari jalur utama kita cabangkan melalui tedus untuk kemudian masuk ke saklar untuk saklar mengontrol
lampu. Begitu pula dengan toilet dan foyer toilet, kamar tidur utama, teras belakang, kemudian dapur dan ruang nonton, meja makan, teras depan dan garasi, serta ruang tamu. Nah, lantas bagaimana dengan 4 buah outdoor spotlight atau outdoor spotlight yang ada di taman ini? Ini saya desain atau saya rencanakan memang tidak menggunakan saklar manual, melainkan menggunakan saklar timer yang berada di box panel. Akan tetapi jalurnya tetap mengikuti dari jalur utama beban lampu seperti ini ya teman-teman. Untuk kemudian kita pasang paralel di masing-masing outdoor spotlight tersebut. Oke, tadi merupakan penjelasan mengenai jalur beban lampu. Selanjutnya kita akan masuk ke jalur beban utilitas. Tapi sebelumnya akan kita matikan dulu jalur beban lampu ini supaya tidak mengganggu nanti penjelasan di jalur utilitas. Oke, sekarang kita masuk ke jalur utilitas, di mana beban berada di masing-masing ruangan. Berikut dengan kontrolnya, kita masuk ke jalur utamanya. Seperti ini ya teman-teman, saya gambarkan dengan garis biru sebagai jalur utamanya. Kemudian akan dicabangkan ke masing-masing beban atau titik spot utilitas atau titik dari stop kontak. Seperti ini teman-teman. Oke, cukup mudah kan? Sekarang kita masuk ke jalur beban motor. Ini saya matikan dulu. Kita masuk ke beban motor berupa mesin cuci, AC, kulkas, AC, dan pompa air. Kontrolnya seperti ini. Khusus untuk beban AC saya buat simbolnya berbeda dengan simbol dari kontrol beban yang lain, karena memang beban AC ini kontrolnya atau armaturnya berbeda ya teman-teman. Karena armatur AC ini biasanya ada saklar pengontrol dan lampu indikator. Jalurnya seperti ini teman-teman. Saya gambarkan dengan warna merah. Ya, percabangannya seperti itu. Jadi dari jalur utama beban motor akan dicabangkan menuju titik-titik stop kontak atau jalur beban motor. Sebelum kita masuk ke desain box panelnya, alangkah lebih baik kalau kita mengetahui berapa daya yang dibutuhkan di desain instalasi rumah ini. Jadi saya matikan dulu jalurnya. Kita hanya menggunakan beban sebagai parameternya. Jadi yang pertama kita hitung adalah beban untuk lampu. Perhitungan beban untuk lampu seperti ini teman-teman. LED 8 watt ada 6 titik, LED 6 watt 2 titik, exhaust fan 1 titik, hanging lamp 10 watt 1 titik, crystal lamp 25 watt 1 titik, TL LED 16 watt 1 titik, dan outdoor spot lamp 9 watt 4 titik. Totalnya di 177 watt. Kemudian kita masuk ke perhitungan beban utilitas. Ada 9 titik stop kontak dengan spare daya 100 watt dan 2 titik dengan spare daya 300 watt. 2 titik ini ada di dapur untuk magicom dan peralatan dapur lainnya, serta ada di tempat setrika. Kemudian perhitungan beban motor, di sini ada 2 AC setengah PK 300, masing-masing 375 watt. Kemudian ada kulkas 1 titik 100 watt, mesin cuci 1 titik 100 watt, dan 1 pompa air 1 titik 300 watt. Totalnya ada di angka 2927 watt, sehingga kita bisa mendaftarkan daya di PLN sebesar 3500 volt ampere. Jadi perhitungan ideal untuk desain instalasi itu ketika perhitungan full load ya teman-teman. Tetapi angka ini akan kembali lagi kepada customer. Dia mau membagi beban sehingga
tidak perlu amperage terlalu tinggi, atau dia mau perhitungannya ada di angka full load. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita memasuki proses perencanaan atau desain panel meter. Perlu teman-teman ingat bahwasanya kita harus tahu sampai di mana hak kita dalam merancang panel meter ya teman-teman. Jadi di sini panel meter itu dimulai dari masuknya tegangan melewati kabel SR menuju ke KWH meter PLN, dan oleh KWH meter PLN diteruskan menggunakan kabel arclet. Nah, sampai di sini teman-teman harus tahu bahwasanya KWH meter PLN dan kabel SR PLN merupakan aset PLN, dan ini kita tidak berhak untuk mengotak-atik ya teman-teman. Dari KWH meter PLN, kabel aslet ini akan disediakan oleh pelanggan, tetapi ujung dari kabel aslet ini sudah masuk dalam segel KWH meter PLN. Nah, dari kabel aslet inilah akan menuju ke box panel. Disinilah kita boleh mendesain dan mengotak-atik sesuai dengan kebutuhan yang ada di instalasi rumah kita. Nah, khusus untuk contoh kasus kita kali ini, kira-kira komponen apa aja yang akan ada dalam box panel ini? Ya, kira-kira seperti ini teman-teman isi dari box panel kita. Di sini ada ELCB 16 ampere sesuai dengan daya yang kita amprah dari PLN. Kemudian ada 4 MCB 10 ampere, 10 ampere, 6 ampere, 10 ampere. Ini nanti untuk apa aja akan kita bahas. Kemudian ada relay, ada time delay relay atau TDR, ada magnetic contactor, dan ada timer teben. Selain itu di sini ada terminal netral dan terminal grounding. Di sini ada keterangan jalur yang akan kita penuhi satu persatu dari output box panel ini nantinya. Kita bahas mulai dari yang pertama. ELCB 16 ampere ini kita fungsikan sebagai main incoming dari KWH meter PLN. Ketika kita nyalakan, ya pengawatannya, fasanya akan menuju ke masing-masing MCB. Untuk jalur netralnya akan menuju ke terminal netral. Gitu ya teman-teman. Kita sudah bahas di sebelumnya bahwasanya akan ada 3 jalur utama, yaitu jalur beban lampu, jalur beban motor, dan jalur beban utilitas. Nah, kali ini saya akan bahas jalur beban utilitas terlebih dahulu karena ini yang paling mudah teman-teman. Jalur beban utilitas di sini saya gunakan 10 ampere karena dari perhitungan kita di awal tadi jalur beban utilitas hanya sekitar 1500 watt. Oke, kita nyalakan MCB 10 ampere yang khusus untuk sebagai pembatas jalur utilitas. Jadi teman-teman, dari output MCB ini akan keluar menuju ke output box panel, diikuti oleh satu line dari netral dan satu line dari grounding. Jadi kita bisa simpulkan di sini untuk jalur utilitas itu menggunakan 3 core kabel, yaitu core fasa, core netral, dan core grounding. Jadi kita bisa gunakan kabel NYM 3 x 2,5 mm persegi. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke jalur beban motor teman-teman. Kita matikan dulu jalur yang menuju ke jalur utilitas. Oke teman-teman, selanjutnya kita menuju ke jalur beban motor. Kita nyalakan MCB pembatasnya. Ya, di sini saya jelaskan output dari MCB ini akan masuk ke common dari relay. Untuk kemudian NC dari relay akan masuk ke coil TDR, berbarengan pula dengan jalur netral dari terminal menuju ke coil relay dan coil TDR. Kemudian NO dari TDR dan NO dari relay akan menuju ke coil magnetic contactor. Jadi rangkaian yang terdiri dari relay, TDR, dan magnetic contactor ini bertujuan ketika terjadi padam atau blackout, maka ketika listrik nyala kembali, jalur yang menuju ke beban motor ini tidak langsung hidup, melainkan didelay oleh time delay relay ini. Mengenai waktunya tadi sudah saya jelaskan minimal 1 menit. Nah, ketika waktu delay ini sudah terpenuhi, maka fungsi dari TDR ini akan di take over oleh relay, yang kemudian relay akan mengontrol magnetic contactor untuk meneruskan tegangan listrik menuju jalur beban motor. Dan dari terminal netral akan ada satu line, dan juga dari terminal grounding akan ada satu line. Sehingga kita simpulkan di sini bahwa jalur beban motor terdiri dari 3 core, yaitu core fasa, netral, dan ground.
Hal ini dapat diwakili oleh kabel NYM 3 kali 2,5 karena beban yang kita hitung tadi untuk beban motor di angka 1750 watt. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya saya jelaskan tentang jalur lampu. Ini saya matikan dulu teman-teman. Saya nyalakan MCB untuk jalur lampu. Oke. Di sini output dari MCB akan langsung menuju jalur lampu bersamaan dengan satu line netral. Akan tetapi untuk jalur lampu outdoor spotlight yang ada di taman, kita memanfaatkan timer deben untuk mengontrol waktu kapan dia akan on, kapan dia akan off. Di sini ada kita cabangkan satu fasanya menuju ke coil timer deben. Begitu juga dengan netralnya. Dari fasa coil ini kita couple ke common dari timer deben. Untuk dari salah satu baik NC maupun NO itulah yang akan keluar menuju jalur lampu taman plus satu netral. Hanya ada 2 kabel ya teman-teman yang untuk jalur lampu, dan ini cukup menggunakan kabel NYM 2 kali 1,5 mm persegi. Nah, tadi kenapa kita bisa gunakan salah satu kutub baik itu NC maupun NO, karena di timer deben ini bisa diatur mana yang dia off, mana yang dia on. Nanti akan saya jelaskan lebih detail di video-video berikutnya. Seperti itu teman-teman. Cukup mudah bukan? Sedangkan satu MCB terakhir 10 ampere ini adalah MCB spare atau cadangan. Jadi cadangan apabila salah satu dari ketiga MCB jalur utama ini mengalami kerusakan, kita bisa langsung switch menuju ke output MCB 10 ampere yang spare ini teman-teman. Ini kita nyalakan semua ya. Akan seperti ini wiringnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa main incoming dari KWH meter PLN ditangkap oleh LCB 16 ampere? Jadi begini teman-teman, fungsi dari LCB atau RCCB ini adalah mengukur kebocoran arus. Fungsinya salah satunya adalah untuk dapat mengukur kebocoran arus. Jadi ketika dalam rangkaian instalasi teman-teman terjadi kebocoran, baik itu karena terkelupas isolasinya atau terjadi hubungan pendek atau short, maka serta-merta si LCB akan trip. Saya simulasikan seperti ini. Ketika trip, maka secara otomatis semua jalur yang menuju ke instalasi kita akan padam. Seperti itu teman-teman. Jadi salah satu fungsinya secara garis besar LCB ini dapat mengamankan instalasi kita dari short atau kebocoran arus, sehingga tingkat keamanan dari instalasi kita jadi lebih baik. Jadi akan mencegah terjadinya pengerusakan listrik terhadap tubuh manusia ke arah yang lebih parah teman-teman. Jadi seperti itu kurang lebih fungsinya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman untuk perencanaan atau desain instalasi yang baik dan benar. Untuk pelaksanaannya akan saya sediakan di video berikutnya karena ini sudah waktunya cukup lama. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya channel ini bisa berkembang lebih baik. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.